Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain tulangan balok dengan dimensi tidak dibatasi. Perkenalkan, nama saya Alma Angelika Melani dengan NPM G1B02107. Di sini kita mempunyai soal sebuah balok dengan panjangnya 3 tambah B per 2 tambah C per 5. Q-nya sama dengan 30 tambah B. Dengan catatan G1B021ABC. Maka NPM saya G1B021067 dengan A0, B6, C sama dengan 7. Maka dapat kita ketahui Q-nya 30 tambah B sama dengan 30 tambah 6 sama dengan 36 kN. Fy-nya sama dengan 400 MPa. F aksen C-nya sama dengan 24 MPa. Untuk F aksen C ini dibebaskan dari 21 sampai 30 dan saya memilih di angka 24. Ditanya, buatlah desain tulangan balok. Jawab, kita mencari MU. Untuk MU sama dengan 1 per 12 QL kuadrat, yang bagian sini, sama dengan 1 per 12 kali 36 kali 7,4 kuadrat, sama dengan 164,28 kN per meter. Untuk MU sama dengan 1 per 24 QL kuadrat, yang di sini, sama dengan 1 per 24 kali 36 dikali 7,4 kuadrat, sama dengan 82,14 kN per meter. Asumsi Q sama dengan 0,9. Balok aman jika MU tidak lebih besar atau sama dengan dari Q kali MN. Atau bisa kita gunakan distribusi MU per Q lebih kecil dari MN. Sini yang pertama kita cari itu momen tumpuan. Momen tumpuan itu menggunakan MU yang 1 per 12 QL kuadrat. MU-nya 164,28 dibagi 0,9 Q sama dengan 182,53 kN per meter. Kita asumsikan DT sama dengan D. Rho max sama dengan 3 dikali 0,85 dikali F aksen C dikali DT dikali beta. 7 kali D kali Fy dibagi 7 kali D kali Fy. Nah, karena tadi DT sama D-nya itu kita asumsikan sama, maka bisa dicoret. Maka hasilnya 3 dikali 0,85 dikali 24, ini FC aksen kita, dikali 0,85, ini B-nya, per 7 dikali 400. 400 ini Fy-nya, sama dengan 0,019. Maka rho taksiran kita itu kita buat lebih kecil dari rho maksimum kita, karena kan dia jelas maksimum ya. Maka di sini saya ambil 0,01 atau 0,010. Selanjutnya kita mencari B dikali D kuadrat sama dengan MU per Q dibagi rho kali Fy dalam kurung 1 dikurang 0,59 dikali rho dikali Fy per F aksen C tutup kurung, sama dengan 182,53 dikali 10 pangkat 6 per 0,010 dikali 400 dalam kurung 1 dikurang 0,59 dikali 0,010 dikali 400 per 24 tutup kurung. Maka BD kuadrat sama dengan 50.609,57 mm kubik. Selanjutnya kita mencari besaran B dan D yang proporsional. Di sini B-nya ini saya buat bulat 250, 300, 350, dan 400. Nah, di sini cara mencari D-nya. D sama dengan akar dari BD kuadrat dibagi B yang ini, B yang kita asumsikan. Nah, jadi kalau B-nya 250 dapat dia D-nya 449,9 dan seterusnya. Di sini saya pakai yang 350 dengan D-nya 380,2. Kenapa? Karena H itu kan D ditambah D aksen. Sedangkan D aksen itu tuh diasumsikan nilainya
60 sampai 120. Nah, 380 ditambah 60 itu saja sudah 440 gitu. Jadi saya mengambil yang hanya itu 450. Nah, ini asumsi D kita 392. Nah, di sini cara kenapa kita dapat D tadi. Nah, di sini D min dalam kurung selimut beton ditambah diameter songkang ditambah diameter tulangan dibagi 2. Nah, tutup kurung ditambah 450. Jadi minus dalam kurung 40 tambah 10 tambah 16 bagi 2, tutup kurung tambah 450. Maka D sama dengan min 58 tambah 450 sama dengan 392. Selanjutnya kita cari luas tulangan perlu. Rho dikali B dikali D sama dengan 0,010 dikali 350 dikali 392. Hasilnya 1372 mm per pangkat 2. Kita di sini saya memakai tulangan diameternya 16. Maka luas diameter yang kita butuhkan sama dengan 1/4 dikali pi dikali d kuadrat sama dengan 1/4 pi dikali 16 kuadrat sama dengan 200,96 mm pangkat 2. Di sini kita mencari jumlah perlu atau N. Nah, N ini berapa banyak sih tulangan yang bakal kita masukkan ke dalam satu balok? Kan kita nggak boleh overdosis ya. Jadi cara mencarinya itu luas tulangan perlu dibagi dengan luas diameternya gitu. Diameter yang akan kita gunakan nanti kan. Nah, jadi di sini 1372 dibagi 200,96 sama dengan 6,82. Di sini saya bulatkan. Nah, karena itu kan kalau dibulatkan paling dekat ke 7, jadi saya akan menggunakan 7 diameter 16. 7 tulangan dengan diameter 16. Ini kita mencari AS-nya sama dengan 7 dikali 1/4 dikali pi dikali 16 kuadrat sama dengan 1406,72 mm pangkat 2. Kenapa 7? 7 ini dapat dari sini tadi. Nah, itu dia. 16-nya dapat dari diameter yang kita gunakan. Ini ada susunan penampang. Sisi terluar saya pasang 5. Sisi terdalam saya pasang 2. Jadi JBD-nya jarak bersih diameternya itu 350 dikurang 2 kali 40 dikurang 2 kali 10 dikurang 5 kali 16. Nah, 40 ini nih lebar selimut beton, yang 10 ini nih diameter sengkang, yang 5 ini jumlah luar tadi kan saya taruh 5, baru 16 ini diameternya. Dibagi 5 dikurang 1, 5 dari sini baru kita kurang 1. Sama dengan 42,5 mm. Lebih besar dari 25 mm. Maka ini bisa kita anggap oke, kita bisa melanjutkan perhitungan kita. Selanjutnya, kita mencari D aksen. D aksen sama dengan 5 dalam kurung 16/2 tambah 10 tambah 40. 10-nya ini tadi diameter songkang, yang ininya itu lebar selimut beton. Tutup kurung ditambah 2, buka kurung 16 dibagi 2, tambah 25 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 40, tutup kurung. 25 ini jarak minimumnya ditambah 16 ini diameter, 10 diameter songkang, dan 40 itu lebar selimut beton. Maka hasilnya 75,571 mm. Selanjutnya kita mencari D. D sama dengan H dikurang D aksen. Sama dengan 450 dikurang 75,571 sama dengan 374,425 mm. Mencari DT sama dengan H dikurang PB dikurang diameter sengkang dikurang diameter tulangan per 2. 450 dikurang 40 dikurang 10 dikurang 16 per 2 sama dengan 392 mm. Selanjutnya kita mencari A. AS dikali FY per 0,85 dikali F aksen C dikali B. 1406,72 dikali 400 per 0,85 dikali 24 dikali 350 sama dengan 78,808 mm. C sama dengan A dibagi beta sama dengan 78,808
per 0,85 sama dengan 92,715 mm. Selanjutnya kita mencari regangan tarik terluar. Itu ada dt dikurang c per c dikali 0,003 sama dengan 392 dikurang 92,715 per 92,715 dikali 0,003. Hasilnya 0,010 lebih besar dari 0,004. Maka bisa kita katakan oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Karena regangan tarik terluarnya tadi lebih besar dari 0,005, maka Q-nya tadi sama dengan 0,9. Kita cari momennya. Mn sama dengan AS dikali Fy dalam kurung D dikurang A per 2, tutup kurung. 1406,72 dikali 400 dalam kurung 374,425 dikurang 78,808 dibagi 2, tutup kurung, sama dengan 188,51 kN per meter. Nah, di sini Q dikali Mn sama dengan 0,9 dikali 188,51 sama dengan 169,659 kilonewton. Maka 169,66 lebih besar dari 164,28. Maka kita nyatakan aman. Selanjutnya kita mencari momen yang kedua, itu momen lapangan. Di mana momen lapangan itu 1/24 QL kuadrat. MU-nya 82,14 dibagi 0,9. Kita asumsikan tadi Q-nya 0,9 sama dengan 91,267 kN per meter. Kita asumsikan D sama dengan dt. Nah, rho max sama rho-nya itu tadi sama kayak yang sebelumnya. Jadi B kali D kuadrat sama dengan MU dibagi Q per rho dikali Fy dalam kurung 1 dikurang 0,59 rho dikali Fy per F ekstensi tutup kurung sama dengan 91,267 dikali 10 pangkat 6 per 0,010 dikali 400 dalam kurung 1 dikurang 0,59 dikali 0,010 dikali 400 dibagi 24 tutup kurung sama dengan 25.305,083 mm pangkat 3. Nah, kita mencari besaran B dan D yang proporsional. Sama seperti tadi, kenapa kita harus mencari B dan D proporsional? Biar kita tuh tahu mana sih proporsi terbaik buat beton yang sedang kita rancang. Nah, itu B-nya sama, 250, 300, 350, 400. Cara mencari D-nya juga sama seperti tadi. Akar dari BD kuadrat ini dibagi dengan ini. Nah, di sini saya memilih yang 250 dan D-nya 318. Kenapa saya pakai yang 250, nggak saya pakai lagi yang 350? Karena D itu harus lebih besar dari B. Dia nggak boleh lebih kecil. Nah, kita bisa lihat di 300 ini D-nya dia sudah mengecil kan. Jadi, ibarat kata pilihan saya satu-satunya itu di 250. Nah, kenapa B-nya nggak bisa lebih kecil lagi dari 250? Karena itu sudah standar, sesuai dengan standar ya. Standar SNI bahwa yang paling kecil itu 250. Maka kita asumsikan D-nya sama dengan 392, sama seperti yang di atas tadi. Luas tulangan perlunya rho dikali B dikali D sama dengan 0,010 dikali 250 dikali 392 hasilnya 980 mm kuadrat. Tulangan D16-nya, saya pakai yang 16, itu 1/4 pi D kuadrat sama dengan 1/4 pi 16 kuadrat sama dengan 200,96 mm persegi. N-nya sama dengan rho BD dibagi dengan tulangan D16-nya tadi, 980 per 200,96 sama dengan 4,87. Nah, di sini saya bulatkan menjadi 5, jadi saya butuh 5 tulangan dengan diameter 16. AS-nya sama dengan 5 dikali 1/4 dikali pi dikali D kuadrat sama dengan 1004,80 mm persegi. Susunan penampang di sisi luar saya pasang 3, sisi dalam saya pasang 2. JBD-nya jarak bersihnya sama dengan 250 dikurang 2
kali 40 dikurang 2 dikali 10 dikurang 3 dikali 16. 3-nya tadi ini yang luar dibagi 3 dikurang 1. 3 yang luar tadi dikurang 1 sama dengan 51 mm. Ini lebih besar daripada 25. Dx sama dengan 3 dalam kurung 16 dibagi 2 tambah 40 tambah 10 tutup kurung ditambah 2 dalam kurung 16 dibagi 2 ditambah 25 ditambah 16 ditambah 40 ditambah 10 tutup kurung dibagi 5. 5 jumlah ininya tadi ya, jumlah tulangan yang bakal saya pasang. 16-nya ini diameter, 40 lebar selimut, 10 itu diameter songkang, 25 ini jaraknya, 16 ini diameternya sama dengan 74,4 mm. D sama dengan H dikurang D aksen. 450 dikurang 74,4 sama dengan 375,6 mm. DT sama dengan H dikurang PB dikurang diameter sengkang dikurang diameter tulangan dibagi 2. 450 dikurang 40 dikurang 10 dikurang 16 dibagi 2 sama dengan 392 mm. A sama dengan AS dikali FY per 0,85 dikali F aksen C dikali B sama dengan 1004,80 dikali 400 dibagi 0,85 dikali 24 dikali 250 sama dengan 78,808 mm. Di sini kalau kalian sadar, ini nih sama ya, A-nya itu sama kayak yang awal tadi. Yang C-nya juga sama, 78,808 dibagi 0,85 sama dengan 92,715 mm. Nah, di sini dia A sama C-nya itu sama seperti yang awal, yang nomor 1 tadi. Regangan tulangan tarik keluarnya itu DT dikurang C per C dikali 0,0003 sama dengan 392 dikurang 92,715 dibagi 92,715 dikali 0,003. Hasilnya itu 0,010. Dia lebih besar dari 0,004. Maka bisa kita katakan oke, kita lanjut lagi ke perhitungan selanjutnya. Karena dia lebih besar dari 0,005 nih, 0,01 setengahnya kan. Maka C-nya sama dengan 0,9. MN sama dengan AS dikali FY dalam kurung D dikurang A per 2 sama tutup kurung sama dengan 1004 dikali 80 dikali 400 tutup kurung 375,6 dikurang 78,808 dibagi 2. Hasilnya itu 135,12 kN per meter. Nah, di sini Q MN-nya sama dengan 0,9 dikali 135,12 sama dengan 121,608. QMN harus lebih besar dari MU. 121,608 lebih besar dari 82,14, maka dikatakan aman. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. See you.